Mandek 2 bulan, ex-Kapolda sebut kasus anak bos roti harusnya beres seminggu. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan kasus anak bos toko kue di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur yang menganiaya pegawainya hingga babak belur. Pasalnya setelah korban Dwi Ayu Darmawati, 19, melaporkan kasus pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 ke Polres Metro Jakarta Timur, baru di tanggal 16 Desember tahun 2024 pelaku George Sugama Halim jadi tersangka. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto mengatakan lambatnya penanganan kasus menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana Polri dalam menangani laporan. Menurut Rikwanto yang merupakan purnawirawan anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2, penanganan laporan Dwi sebenarnya tak membutuhkan waktu lama. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani 3 hari sampai seminggu itu selesai itu, kata Rikwanto saat RDP di DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dalam pandangannya, kasus penganiayaan dialami Dwi merupakan tindak penganiayaan nyata dan terbuka, hanya persoalan kecepatan Polres Metro Jakarta Timur dalam menangani kasus. Korban pun sejak awal kasus sudah melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Timur, membuat visum et repertum di RS Polri Kramat Jati. Kemudian terdapat barang bukti berupa baju terdapat ceceran darah korban, dan terdapat bukti video amatir yang merekam jelas ketika George menganiaya Dwi hingga babak belur. Sehingga dia heran ketika Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan terkait alur penanganan dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penangkapan. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Penangkapan hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Ini juga menjadi catatan seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya, ujarnya. Rikwanto yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Maluku Utara menuturkan lambatnya penanganan ini membuat masyarakat mempertanyakan kasus. Hingga akhirnya kasus timbul jargon di masyarakat no viral no justice terkait penanganan kasus penganiayaan dialami Dwi yang ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Padahal Polri dan Polres Metro Jakarta Timur yang menjadi bagian di dalamnya diberikan kewenangan dan mendapat anggaran dari negara untuk menangani kasus tindak pidana. Pelajaran bagi kepolisian di tempat lain. Apapun kasusnya, siapapun pelapornya sama di muka hukum. Polri dibiayai negara, dikasih kewenangan, perlengkapan penegakan hukum, tuturnya. Terlepas lambatnya kasus, Rikwanto mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Timur yang sudah menetapkan George sebagai ingatkan agar Polres Metro Jakarta Timur tidak termakan isu George Sugama Halim melakukan penganiayaan karena mengalami gangguan psikologis. Sebagai aparat penegak hukum, jajaran Polres Metro Jakarta Timur perlu mendapatkan bukti medis kuat untuk memastikan apa George benar mengidap gangguan psikologis atau tidak. Jangan diterima mentah-mentah, observasi dulu kalau perlu. Di tempat yang ditentukan, disimpulkan oleh ahli. Kalau tidak perlakuan seperti orang, atau pelaku, tersangka umumnya, lanjut Rikwanto. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Anak bos toko roti kini ngaku khilaf usai jadi tersangka penganiayaan karyawan. Anak pemilik toko kue pelaku penganiayaan pegawai di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdalih khilaf melakukan aksinya. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, pelaku George Sugama Halim beralasan khilaf menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, hingga babak belur. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya Dwi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Khilaf. Saya khilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya.
Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja. Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak, korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP, dan pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi. Kemudian pertanyaan apakah terdapat pegawai toko kue selain Dwi yang menjadi korban penganiayaan, dan pertanyaan terkait video viral ketika George melempar meja ke arah pegawai toko. Garang saat aniaya, tangis anak bos roti pakai baju tahanan dan tangan diborgol. Anak pemilik toko kue pelaku penganiayaan pegawai di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdalih hilaf melakukan aksinya. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur, pelaku George Sugama Halim beralasan hilaf menganiaya pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, 19, hingga babak belur. Hal ini disampaikan George saat menjawab pertanyaan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali terkait alasan menganiaya Dwi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Hilaf, saya hilaf, kata George yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. George yang mengenakan baju tahanan tak banyak bicara saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dia hanya tertunduk dan tampak sekali mengusap matanya. Bahkan saat Nicholas menanyakan George menyesalkan atas tindak penganiayaan yang mengakibatkan Dwi terluka, George hanya menjawab pertanyaan dengan isyarat mengangguk. Sementara saat ditanya awak media terkait alasan saat penganiayaan sempat menyuruh Dwi untuk mengantar makanan ke kamar, George enggan menjawab pertanyaan. No comment, ujar George. Padahal bila mengacu keterangan disampaikan Dwi, sebelum melakukan penganiayaan George sempat menyuruh korban mengantarkan makanan ke ruang kamar pribadinya. Kala itu Dwi menolak permintaan karena George menyuruhnya dengan kalimat tak sopan, dan sebelumnya Dwi pernah menjadi korban kekerasan dilakukan George saat bekerja. Tapi George yang tidak terima permintaannya ditolak, korban justru melemparkan patung, mesin EDC, kursi, dan loyang hingga Dwi mengalami pendarahan di kepala dan luka memar. George yang dijerat pasal 351 KUHP, dan pasal 351 ayat 2 juga enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan berkali-kali melakukan penganiayaan kepada Dwi. Kemudian pertanyaan apakah terdapat pegawai toko kue selain Dwi yang menjadi korban penganiayaan, dan pertanyaan terkait video viral ketika George melempar meja ke arah pegawai toko. Izin ya mas, cukup mas ya, tutur George. Sebelumnya, Dwi menjadi korban penganiayaan dilakukan anak pemilik toko kue tempatnya bekerja di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2024, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang saat sedang bekerja oleh anak laki-laki pemilik toko George Sugama Halim. George sempat melempar patung, mesin EDC, kursi, dan loyang untuk membuat kue hingga mengakibatkan Dwi mengalami pendarahan di kepala, memar di tangan, kaki, paha, dan pinggang. Usai kejadian Dwi sudah melaporkan kasus ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Tapi setelah 2 bulan berlalu dia tidak kunjung menerima informasi penetapan George sebagai tersangka. Bos toko roti ajak korban lapor polisi, bela karyawan yang dianiaya anaknya. Pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang dianiaya anak bosnya belum menerima gaji pada Oktober tahun 2024. Padahal, pemilik toko sebelumnya mendukung pegawai tersebut melaporkan sang anak ke polisi. Dikutip dari Kompas.com, korban berinisial D mengaku tak tahu alasan gaji terakhirnya belum dibayar pihak toko. Ia pernah diminta oleh bosnya untuk datang langsung ke toko roti guna mengambil gaji. Namun, D enggan datang karena takut dengan pelaku yakni George Sugama Halim.
Gaji saya nggak dikasih, disuruh transfer nggak mau. Malah saya disuruh datang ke toko, ujar D, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Ternyata bukan hanya korban yang belum mendapat gaji setelah keluar dari toko tersebut. D menyebut, ada 3 orang lain yang belum mendapatkan bayaran sama seperti dirinya. Saat ini, George telah ditangkap polisi setelah laporan korban ke Polres Metro Jakarta Timur hampir genap 2 bulan. Pelaku menganiaya D gara-gara kemauannya tidak dituruti, yakni mengantarkan makanan ke kamar.